Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan melanjutkan materi kewirausahaan, masuk pada bab yang ke-10 yaitu tentang pemasaran. Di modul bisa dibuka di halaman 141. Di sini ada tujuan pembelajaran yang diharuskan dimiliki oleh setiap mahasiswa, yaitu menjelaskan konsep pemasaran, strategi dan taktik pemasaran, dan juga konsep dari bauran pemasaran. Nanti untuk kasus kita akan berinteraksi pada minggu depan per kelompok, salah satunya berkaitan dengan pemasaran. Kita harus tahu terlebih dahulu apa pentingnya dari pemasaran. Jadi sebenarnya pemasaran itu adalah hal yang paling penting karena mungkin dengan tidak adanya pemasaran kita tidak akan bisa menjual apapun. Oleh karenanya banyak pemula yang belum berpengalaman sering terkecoh dengan memberikan fokus yang sangat banyak untuk memproduksi. Padahal pemasaran itu penting setelah produk dibuat. Kalau fokusnya terlalu banyak diproduksi, setelah produk jadi mau dikemanakan? Di situ berhenti. Oleh karenanya kadang kita itu harus memasarkan apapun untuk berlatih bagaimana caranya atau apa pemasaran yang paling tepat untuk target pasar yang akan kita datangi. Jadi semakin sering kita memasarkan, semakin tahu kita karakteristik dari pasar yang akan kita masuki. Jadi apabila seseorang itu sudah punya pengalaman dalam menjual produk atau memasarkan produk, berarti di dalam dirinya punya potensi untuk menjadi seorang wirausahawan sejati. Oleh karenanya, ketika melakukan pemasaran harus dibuat yang namanya strategi dalam pemasaran. Tujuannya tentu agar pemasaran itu bisa menjadi lebih efektif. Berikut ini ada definisi dari pemasaran. Menurut Kotler and Lane, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian Ducker tahun 1954 menyebutkan pemasaran itu bukan sekedar peluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang bisa menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Jadi semua kegiatan yang ada di perusahaan atau di usaha kita adalah biaya, kecuali satu, yaitu pemasaran. Jadi semua pengeluaran khusus pemasaran itu pemasukan. Kemudian kita lihat pemasaran itu ada banyak jenis yang bisa dipasarkan. Di antaranya ada pemasaran barang konsumsi atau consumer goods yang digunakan oleh pribadi. Ada juga yang industrial untuk menjadi produk lain. Atau ada juga jasa, yaitu yang melekat pada diri seseorang yang tidak berwujud dan keahlian itu diperjualbelikan tapi tidak bisa dipindahkan. Kemudian ada juga pemasaran gagasan. Pemasaran gagasan juga banyak sekarang diperjualbelikan.
seperti ide bagaimana cara menjual. Itu pun dijadikan jualan. Idenya aja udah jualan. Cara mendapatkan idenya pun dijadikan ajang jualan. Berikutnya di sini ada strategi pemasaran yang bisa dilakukan. Di antaranya yaitu strategi penetrasi pasar. Bagaimana cara melakukannya? Jika kalian telah mendapatkan produk yang akan dijual, kemudian kalian sudah mengetahui siapa target pasar kalian, maka kalian bisa melakukan penetrasi pasar. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara melakukan penetrasi pasar. Seperti ada contoh, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan oleh McD, bahwa tahun 1955 Dick and Moore ingin memajukan usahanya lebih cepat. Ada beberapa pilihan yang dia miliki. Apakah dia akan membuka cabang sendiri atau dengan melakukan franchise. Kalian tahu apa yang mereka pilih? Yang mereka pilih adalah dengan franchise. Dan hasilnya sangat efektif untuk saat itu. Tentu saja, kamu sebagai pemula tidak boleh menghabiskan waktu terlalu lama untuk melakukan analisis dari strategi pemasaran. Yang perlu kamu lakukan, mulailah sehingga kamu bisa berhadapan dengan realita. Jadi, learning by doing. Karena terlalu banyak analisis, jadinya no action, concept only. No action, talk only. Oleh karenanya, selalu tanyakan kepada diri Anda sendiri bahwa siapa pembeli Anda dan bagaimana cara mendapatkan mereka. Bagaimana caranya mereka bisa membeli produk kita. Seperti itu. Kemudian, strategi penetrasi pasar, kita memasuki pasar, kemudian banyak cara yang bisa dilakukan. Misalkan usaha yang Anda lakukan itu adalah usaha yang sama dengan usaha yang lain, maka kamu bisa membuat penetrasi pasar yang berbeda dengan produk-produk sejenis. Kemudian, ketika kalian melakukan pengembangan pasar, yaitu dengan meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada segmen yang baru. Jadi penetrasi pasar tadi memperkenalkan produk, pengembangan memperkenalkan produk tapi orangnya atau target konsumennya berbeda. Kemudian berikutnya pengembangan produk. Kalau pengembangan produk itu fokusnya adalah pada meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk yang barukah, jasa yang barukah, yang berbeda tentu yang sudah kita tawarkan pada saat ini. Kemudian segmentasi pasar, itu strategi untuk memilih pasar yang mana, memilih pasar massal yang mana yang akan kalian masuki. Misalkan Indonesia, kemudian kamu bagi-bagi, mau dijadikan laki-laki perempuan, dewasa anak kecil, kemudian kota, pinggiran desa, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada STP, yaitu segmentation, targeting, sama positioning. Di sini yang namanya STP, setelah kita lakukan yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu bisa kita bagi sebagaimana tadi saya sudah sebutkan, dari mulai geografi,
demografi, psikografi, behavioral, individual, dan lain sebagainya. Nah, segmentasi ini penting agar kita tahu pasar yang sedang kita hadapi. Dan kita juga tahu harus bagaimana kita bersikap. Seperti contoh, ketika misalkan kamu beli McD itu di Amerika dengan McD yang ada di Indonesia, tentu akan beda karena pasarnya beda, geografinya beda. Di Amerika mereka makannya kentang, di kita makannya nasi. Kentang tetap diadakan, tapi yang jadi pilihan utamanya adalah nasi. Makanya dikedepankan adalah nasi ayam. Begitulah caranya apabila kita sudah mengetahui segmentasinya. Baru setelah segmentasi, kita masuk kepada targeting, yaitu memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan target pasar. Jadi, strategi ini dilakukan untuk menentukan secara lebih spesifik kepada siapa saja produk akan dijual. Apakah buat semua orang atau hanya untuk orang-orang tertentu. Kadang, kalau kita mengambil target pasar yang terlalu besar, itu menjadi tidak mendapat semuanya. Malah, ketika kita menspesifikkan pasar kita, itu lebih menjanjikan. Seperti contoh, kolektor mobil jadul. Target pasarnya itu jelas. Memang secara jumlah sedikit. Tapi orang kalau udah yang namanya hobi, berapapun uang yang harus dikeluarkan, selama dia suka dan itu yang dia cari, dia akan keluarkan. Jadi nilai itu akan melambung tinggi dari harga beli yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Tapi itu tentu plus minus. Oke, berikutnya yaitu positioning. Jadi positioning ini biar kita bisa lebih mencengkram lagi pasar yang akan kita datangi atau yang akan kita masuki. Jadi positioning itu upaya kita mengkomunikasikan produk sama brand kita agar bisa masuk ke dalam benak konsumen. Seperti ada obat sakit kepala. Di Indonesia banyak sekali obat sakit kepala. Kalau kita tanya kepada ahli farmasi, semua obat sakit kepala yang ada di Indonesia itu kandungannya sama. Tapi kenapa ada merek tertentu yang laku, ada juga merek tertentu yang kurang laku. Seperti contoh, Konimex. Konimex itu perusahaan yang berasal di Solo. Dia membagi-bagikan secara gratis ke beberapa sasaran yang berbeda-beda positioningnya. Kemudian dia melakukan itu agar tahu siapa yang ingin menggunakan dan siapa yang enggak. Kemudian ada Paramex, itu salah satu produk dari Konimex, itu memasarkan Paramex. Paramex itu diidentikan untuk orang yang sakit kepala berjenis kelamin laki-laki. Adapun untuk wanita menggunakan Feminex. Padahal kandungan obatnya sama saja. Tapi positioningnya di dalam benak konsumen bahwa saya laki-laki, saya sakit kepala, berarti waktunya makan Paramex. Nah, brand positioning ini akan mempermudah daya ingat konsumen sehingga menempatkan produk kita itu menjadi top of mind. Ya sama kayak misalkan kamu. Kalau kamu pengen eksis di dunia sosial, media sosial, mungkin ada yang berpendapat
saya harus punya aplikasi TikTok dan harus membuat TikTok sekreatif mungkin. Kemudian kamu bisa share itu di Instagram, Facebook, Twitter, atau hanya sekedar status WA. Jadi TikTok sebagai top of mind untuk mendongkrak kepopuleran Anda di media sosial. Itu namanya positioning. Oleh karenanya, ketika kita sudah melakukan seperti itu, maka kita harus lebih runcing lagi dengan menggunakan taktik-taktik yang bisa kita gunakan. Ini ada beberapa taktik yang bisa digunakan, yaitu adanya diferensiasi. Diferensiasinya itu banyak, dari mulai produknya, pelayanannya, orangnya, image-nya, itu kita bisa rubah. Jadi meskipun kita punya pesaing yang sama dengan kita, tapi kita harus punya diferensiasinya, entah itu produknya. Ya, kita sering tahu banyak sekali merek handphone sekarang, tapi ada merek-merek tertentu yang jadi top of mind kamu. Kenapa? Karena dia punya produknya yang berbeda, layanannya yang berbeda, atau image-nya yang berbeda. Sehingga meskipun kamu tidak memiliki barang tersebut, tapi kalau kamu mampu untuk membelinya, kamu akan menjadikan itu pilihan kamu. Padahal secara fungsi sama, bisa telepon, kemudian internet. Kemudian bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang bisa kita lakukan itu sama, produk dengan diferensiasi, hanya yang membedakan itu di sini ada price, place, promotion, 4P. Nah, ke-4P ini kita bisa utak-atik sampai mendapatkan formula yang tepat. Jadi ketika suatu produk itu diperkenalkan, maka dia itu akan naik ketika dia sudah dikenal. Kemudian lama-kelamaan dia akan mencapai puncak dan pada akhirnya dia akan turun lagi dan sampai akhirnya tidak laku lagi. Itu daur ulang atau kurva daur hidup produk atau life product cycle. Seperti itu. Ketika perkenalan, penjualannya rendah. Tapi ketika pertumbuhan akan meningkat. Nah, ini. Kemudian dia akan turun, lama-kelamaan akan decline. Yaitu produk tersebut tidak lagi digunakan atau tidak lagi diminati. Kemudian price. Price kita bisa menentukan dengan berbagai macam pendekatan. Bisa dengan cost-based pricing, penetapan harga berdasarkan biaya. Di dalamnya ada cost plus pricing, penetapan harga biaya plus, yaitu kamu hanya menambah markup-nya. Kamu punya barang 10.000, kemudian kamu jual 12.000. Kemudian ada BEP atau Break Even Analysis and Target Profit Pricing. Kalau ini analisis peluang pokok dan penetapan harga laba sasaran. Artinya kamu tentukan dulu pengen break evennya atau balik modalnya itu berapa lama. Dari laba yang harus kalian dari target yang kamu udah tetapin, misalkan 1 tahun, kalian breakdown per bulannya harus berapa dan labanya harus berapa. Kemudian bisa juga menggunakan value based pricing, penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang. Metode ini digunakan apabila ingin diketahui
persepsi pembeli terhadap barang yang kita miliki. Jadi pertama kita lihat dulu berapa konsumen yang bersedia membeli dan berapa biaya yang mereka mau keluarkan untuk produk tersebut. Baru kita pikirin gimana caranya untuk membuat biaya di bawah ekspektasi pembeli. Seperti vaksin COVID-19. Ekspektasi orang buat membeli itu berapa? Ternyata kita tahu kesehatan paling utama, jadi berapapun vaksinnya pasti kita akan beli. Kalau seperti itu, maka kita bebas untuk riset bagaimanapun, yang penting tujuannya tercapai, yaitu mendapatkan vaksin COVID. Hanya saja tentu kita akan berpikir, makanya setiap terjadi wabah seperti ini akan ada orang kaya baru, seperti zaman flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu competition based pricing. Kalau competition based pricing, kita lihat dulu harga-harga tetangga. Rata-rata mereka jual berapa sih? Kalau mereka jualnya 2.000, 2.200, 2.300, ya kita masuk. Mau masuk di mana? Di bawah, di tengah, atau malah di atas. Tanpa perlu melihat penawarannya berapa, yang minat berapa, kemahalan atau enggak. Kita lihat rata-rata hajar. Seperti itu. Ini bisa kita lakukan, semuanya dilakukan. Bisa salah satu, bisa salah dua. Kemudian P yang berikutnya. Tadi yang pertama, P yang pertama adalah produk. Kemudian P yang kedua adalah price, harga. P yang ketiga adalah place. Jika place, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita ambil. Bisa produsen ke pemakai langsung, atau kita melalui produsen lain. Ini saluran yang kedua. Atau bahkan kita yang ketiga, kita bisa masuk ke grosir, pengecer, sampai akhirnya ke konsumen. Atau kita mau perpanjang rantai pendistribusian kita dengan melalui adanya agen, grosir, pengecer, sampai akhirnya konsumen. Kalau saluran yang ke satu, harga itu bisa menjadi rendah. Harga bisa menjadi tinggi dan laba bisa masuk ke perusahaan. Tapi terbatas pemasarannya karena produsen punya keterbatasan, tidak bisa menjangkau seluruh pasar yang sudah dia tetapkan. Kemudian kalau saluran yang kedua, labanya mungkin secara kumulatif bisa lebih besar, tapi secara satuan itu kecil karena kita harus bagi dengan produsen yang lain. Nah, begitupun dengan saluran yang ketiga dan yang keempat. Berikutnya, P yang berikutnya adalah promotion. Promotion yang bisa kita pilih banyak banget. Apalagi sekarang. Bisa dari advertising yang sudah banyak kita ketahui, bisa juga personal selling. Kita mengiklan kepada teman-teman kita dekat, dan saya udah lihat videonya, ada beberapa yang melakukan yang seperti ini. Kemudian sales promotion. Jadi dirancang untuk merangsang konsumen agar tetap setia pada produk. Produk get out the crowd, penghubung ke media lain, mendorong trial purchase, lebih diingat oleh konsumen. Kemudian berikutnya adalah public relation. Agar tercipta perusahaan kita itu, produk kita itu memiliki reputasi yang baik. Nah, ini adalah pemasaran
yang bisa kita lakukan. Jadi untuk materi ini kita tidak boleh fokus kepada produk. Kuncinya adalah just do it. Kemudian kamu belajar di pasar itu sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, apapun medianya, entah itu langsung, kemudian melalui media sosialnya pun bisa kita rinci yang mana yang akan kita sasar. Kemudian apabila kita ingin marketplace yang mana, bagaimana karakteristiknya, bagaimana orang-orang cara melihat marketplace tersebut, dan segala hal tentangnya. Tujuan akhirnya ingat, menciptakan laba. Laba didapatkan dari mana? Dapat dari penjualan. Begitu materi kita pada pertemuan hari ini. Untuk minggu ini tidak ada tugas. Nanti minggu depan dipersiapkan kelompok untuk diskusi langsung dengan saya melalui video conference. Per kelompok kita anggarkan waktu 5-10 menit. Saya minta kalian untuk mengatur jadwal kelompok siapa aja yang akan tampil duluan, apakah mau berdasarkan kelompok atau mau kalian sendiri yang menentukan. Karena kita waktunya 90 menit, maka waktunya adalah 90 menit. Mungkin ada maksimal 9 kelompok yang akan tanya jawab langsung dengan saya. Kalau misalkan waktunya nggak cukup, kita alihkan ke minggu yang akan datang. Saya tunggu di komen untuk yang kelompoknya beserta waktunya. Adapun medianya kita akan tentukan, atau kalian punya usul pakai media apa, entah itu pakai Zoom, pakai Google Duo, Google Meet, Skype, atau yang lainnya. Saya akan mengikuti kalian saja. Oke, barangkali segitu aja. Jangan lupa jualannya tetap dilakukan, promosinya difikirkan lagi. Dan yang penting bukan laba yang kalian cetak, tapi pengalaman bagaimana caranya berjualan. Terutama bagi kamu yang sama sekali belum pernah jualan. Itu juga nanti yang akan saya tanyakan kepada masing-masing di antara kalian. Demikian materi kita pada perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan bisa berpuasa secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.